lagi proses stokastik tadi adalah himpunan himpunan variabel random ya, atau variabel acak dalam, suatu fungsi waktu. Kita punya fungsi waktu di sini kalau di contoh persediaan misalnya kita ambil di sini kita T-nya itu adalah minggu. Randomnya tadi atau XT-nya tadi. XT di sini itu adalah jumlah persediaan produk pada akhir minggu ke T. Nah, yang dikatakan variabel randomnya tadi adalah XT-nya. Nilai dari XT ini itu adalah statusnya. Karena kita punya status diskrit, ya berarti nilainya itu tepat ya. Tadi bisa 1, 2, atau 3. Waktunya juga di sini adalah diskrit ya, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Jadi untuk contoh masalah persediaan ini termasuk klasifikasi proses stokastik dengan waktu diskrit dan status diskrit. Nah, jadi diingat X ini adalah variabelnya dan nilainya itu adalah status kita. Ya, ini kemarin kita punya kebijakan pemesanan ya, lalu seperti apa kita bisa menentukan nilai variabel-variabelnya. Karena di sini kita punya kebijakan pemesanan di mana minimumnya 1 reorder point-nya dan yang maksimumnya itu 3, maka ini nilai status kita untuk variabel random terbatas ya. Jadi nilai yang mungkin itu bisa 0, 1, 2, atau 3. Oke, Recording in progress. lalu berikutnya sebentar. Ya, ini kita punya variabel randomnya. Kemarin cara menentukan nilai dari variabel random atau statusnya ya. Kita punya 3 kemungkinan tadi 1, 0, 1, 2, atau 3. Ini bagaimana kita menentukan jika kondisi persediaan di gudang kita kurang dari 1 atau lebih dari sama dengan 1. Lalu dari pemodelan proses, apa saja poin-poin yang harus kita pahami ya. Pertama ada epoch atau titik waktu saat sistem diamati. Jadi kita bergerak dari T sama untuk melihat kondisi yang akan datang. Kalau kita punya status atau state, yaitu tadi nilai dari variabel random yang mungkin, dan juga dia merupakan nilai yang berkaitan dengan kondisi yang mungkin diamati, ya. Tergantung dari permasalahannya tadi. Jadi dalam teori Markov nanti kita harus bisa mendefinisikan status dari masing-masing. Kita punya realisasi proses, itu catatan status yang diambil panjang waktu, yang mana ini nanti akan digunakan untuk salah satunya pada contoh distribusi empiris ya. Jadi kita punya catatan status pada saat waktu ke waktu yang mana nanti akan kita gunakan untuk mencari transisi. Ya, lalu kita punya transisi itu tiap perubahan status. Transisi kan berubah dari status 1 ke status 2 atau status 2 ke status 3 dan seterusnya. Itu dari status sekarang ke status yang akan datang. Entah itu kalau misalnya hitungannya hari, entah itu ke besok, atau 2 hari kemudian, atau 3 hari kemudian, dan seterusnya, sampai batasan waktu yang diperlukan. Ya, ini realisasi proses tadi, atau catatan status dari waktu ke waktu. Ini kalau kita bicara inventory tadi, di sini kita punya sumbu X-nya adalah minggu, waktunya ya, dan statusnya. Jadi kita lihat minggu ke-1 statusnya ternyata 2, minggu kedua statusnya 1, dan seterusnya. Itu untuk yang nantinya akan digunakan salah satunya untuk mencari distribusi empiris. Oke, kalau ini kemarin diagram ya, diagram transisi. Jadi seperti apa status itu dapat berubah nilainya, bergesernya dari status yang mana ke status yang mana ya. Kalau di sini kita lihat pada masalah persediaan tadi kita bisa memiliki kemungkinan ya, yang mana status kita bisa berubah dari 0 ke 1 atau dari 0 ke 3, 0 ke 2, atau 0 kembali lagi ke dirinya sendiri ya. Jadi ini adalah perubahan dari masing-masing status pada masing-masing permasalahan ya. Jadi nanti ada yang akan lebih lanjut itu tentang kondisi steady state dan absorbing. Jadi kapan dia bisa mencapai titik tidak dapat berubah lagi statusnya, akan berhenti di status yang dituju, tidak akan kembali ke
status yang lain. Atau jika untuk masalah yang statusnya berjumlah tak terhingga, bisa jadi perubahan status itu tidak kembali lagi ke titik status tersebut. Ya, nanti ada beberapa terminologi untuk jenis-jenis status yang ada dalam rantai Markov. Ya, probabilitas transisi perlu diingat kembali karena ini pasti akan digunakan dalam perhitungan mencari probabilitas ya dalam rantai Markov. Pasti akan digunakan, entah itu dia dalam bentuk ergodik, sebarang, atau nanti ada absorbing ya. Matriks probabilitas transisi ini pasti akan digunakan. Nah, matriks ini dia pasti akan bujur sangkar ya, tergantung dari jumlah status kita. Kalau status kita punya ada 2, berarti kita punya matriks nanti 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Di mana masing-masing matriks ini ya, ingat lagi juga materi matriks yang pernah dipelajari di TPB mungkin ya, kita punya elemen-elemen entry-entry di dalam sini. Ada P11, P12, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah baris dan kolomnya ya. Jumlah baris ini, ingat lagi ini adalah menentukan kondisi saat ini. Dan kolom adalah yang akan datang. Saat akan datang. Nah, nanti di sini akan tertulis N. N ini adalah jumlah langkah atau jumlah waktu yang akan diamati. Jika masalah kita itu bicara tentang hari, kalau N-nya sama dengan 1, berarti ini adalah probabilitas kita ingin melihat kondisi saat ini terhadap kondisi yang akan datang itu untuk 1 hari berikutnya. Kalau misalnya 2, berarti kita ingin melihat kondisi 2 hari berikutnya, dan seterusnya, tergantung dari masing N-nya nanti, gitu ya. Ya, ini definisi untuk seperti apa itu waktu diskrit, status diskrit, ya, untuk proses stokastik. Oke, ya ini apa bisa kita sebut sebagai waktu diskrit. Kita punya peluang bersyarat jika kondisi yang akan datang itu berdasarkan kondisi saat ini ya. Berarti di sini kondisi saat ininya adalah J-1 atau nanti kita ganti dengan I agar lebih mudah. Terhadap kondisi yang akan datang itu adalah J. Jadi berapa probabilitas yang akan muncul jika kondisi yang akan datang itu sebesar J dengan kondisi sekarang adalah I. Ya, itu untuk proses rantai Markov. Yang disebut proses rantai Markov. Dia akan melihat probabilitas kejadian saat status saat ini atau sekarang itu adalah I dan status yang akan datang adalah J. Ya, ini matriks probabilitas transisi. Lalu di sini dia akan disebut probabilitas transisi satu langkah atau one step transition ya jika ini P xn sama dengan J dan xn-1 sama dengan I. Dari I ke J pada langkah ke N ya, tergantung nanti N-nya berapa, tergantung nanti probabilitas waktu keberapa yang ingin kita lihat ya, karena nanti rantai Markov ini, hasil dari rantai Markov ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk pengambilan keputusan ya. Misalnya kita ingin melihat, misalnya kita contoh cuaca kemarin ya, ternyata dari probabilitas yang kita punya, ternyata yang paling itu jika hari ini hujan, besok hujan, itu probabilitasnya akan besar misalnya. Maka untuk sehari berikutnya, jika hari ini hujan, kita nggak akan melakukan kegiatan outdoor misalnya seperti itu ya. Jika hari ini hujan, maka probabilitas besok itu hujan. Lalu kita lihat dari probabilitas kita kedua hari berikutnya, jika saat ini hujan, apakah probabilitas kita cerah itu lebih besar? Kalau seandainya besar, berarti bisa kita jadikan alternatif gitu ya, misalnya untuk melakukan kegiatan outdoor, yaitu untuk contoh cuaca. Kalau dalam industri mungkin dari salah satunya ya pergantian merek ya, pergantian merek dari produk misalnya, atau pergantian dari komponen gitu ya, dari komponen yang ada di suatu produk yang kita produksi. Nah, itu nanti penerapannya dalam masing-masing industri. Intinya itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif ya dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan yang kita inginkan. Nah, ini matriks tadi. Ini contoh
probabilitas transisi satu langkah ya. Ini N-nya ya, yang di atas ini adalah N sama dengan 1, ini P. Kita punya matriks 1 kali M ya. Berapa kita punya, matriks M kali M. Ya, kita punya barisnya sebanyak M dan kolomnya juga sebanyak M. Ya, ini persamaan Chapman-Kolmogorov. Ini nantinya akan digunakan untuk mencari probabilitas di mana N-nya lebih dari 1. Misalnya N-nya sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Yang mana nanti untuk pencarian ini kita ingin melihat sampai waktu keberapa kondisi kita ini akan stabil. Nanti ada dikatakan dengan kondisi steady state ya. Kondisi kita stabil ini pada saat N-nya keberapa. Berarti kan kalau misalnya hitungannya minggu, berarti sampai berapa minggu nih peluang kita terhadap kondisi sekarang dan keadaan berikutnya itu akan tetap stabil, jadi tidak berubah-ubah lagi. Ya, ini penentuan distribusi probabilitas transisi dengan distribusi empiris dan teoritis. Ini dengan data masa lalu ya. Berarti di sini kita punya realisasi proses. Kita punya data dari tiap hari pada minggu ke-1 sampai ke minggu 15 ya. Dengan statusnya tadi 1 cerah, 2 mendung, 3 hujan. Nah, ini untuk pendefinisian dari statusnya. Ya, nanti tergantung dari permasalahan. Lalu, nah ini cara mencari matriks probabilitas transisinya. Kita hitung frekuensinya jika status sekarang itu 1 atau cerah, status berikutnya cerah. Lalu sekarang cerah, besok mendung, sekarang cerah, besok hujan. Dari data yang kita peroleh tadi. Nah, tinggal dirasiokan sehingga dapat matriks probabilitas transisinya. 0,33 dan seterusnya. Ini adalah matriks P kita tadi ya. Matriks P. P1. Nah, kalau teoritis, misalnya contohnya di masalah persediaan tadi, demand-nya itu akan berdistribusi Poisson. Ya. Kita tadi sudah punya aturan-aturan bagaimana untuk penentuan nilai variabel randomnya jika kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan 1. Ya, ini untuk mencari masing-masing entry dari matriks, elemen dari matriks probabilitas transisi kita tadi dengan menggunakan distribusi Poisson. Jadi jika saat ini itu jumlah persediaan kita 0, maka berapa peluang jika jumlah persediaan kita itu untuk 1 minggu berikutnya adalah 0. Kita hitung dengan peluang bersyarat untuk probabilitas, untuk distribusi Poisson ya. Ini kemarin ada contoh rumusannya bagaimana kita mencari nilai masing-masing probabilitasnya. Diperoleh hasilnya di sini. P1 jika jumlah persediaan 0, saat ini 0, besok 0, maka probabilitasnya besar 0,0, saat ini 0, besok 1, 0,18, dan seterusnya. Ini probabilitas transisi 1 langkah ya, berarti untuk 1 minggu berikutnya. Nah, lalu kita masuk ke persamaan Chapman-Kolmogorov tadi. Jadi jika dia ingin mencari transisi N langkah, ya kalau misalnya 2, berarti N-nya 2 sama dengan P2 kurang 1 kali P. Kalau 3 ya tinggal dikurangi N-nya, tinggal diganti nilai N-nya untuk mendapat probabilitas pada minggu ketiga ya, kalau kita tadi bicara tentang minggu. Nah, ini contoh perhitungan probabilitas transisi langkah ke N. Kita sudah punya P1-nya tadi di awal. Lalu jika kita ingin melihat probabilitas pada saat 2 minggu berikutnya, tinggal kita kalikan nilai P-nya tadi ya. Berarti ini kan P1 dikali P1. Perkalian matriksnya perlu diingat lagi. Sehingga hasilnya ini pada P2. Cara membacanya seperti ini. Jika jumlah persediaan saat ini 0, berarti kita lihat yang baris kita. Yang 0 adalah yang di atas ya, baris pertama. Maka probabilitas jumlah persediaan sama dengan 3 pada 2 minggu berikutnya. Berarti kita lihat yang akan datang itu adalah 3. 2 minggu berikutnya, di sini yang 2-nya. 2. Yang N tadi, karena kita ingin melihat probabilitas untuk 2 minggu berikutnya. Maka dia akan sebesar 0,165. Jadi, peluang jika kondisi gudang kita itu 0, jumlah persediaan kita 0, dan 2 minggu berikutnya itu akan menjadi 3 adalah sebesar 0,165. Ya, itu sekilas review dari minggu lalu ya tentang probabilitas transisi.
Oke, hari ini kita masuk ke beberapa contoh ya, beberapa contoh perhitungan mungkin ya dari secara teori untuk probabilitas eee, hasil dari rantai Markov ya. Jadi nanti ada beberapa contoh untuk rantai Markov. Oke, yang pertama kita ada probabilitas berjalan pertama atau first passage probability. Di sini maksudnya adalah berapa probabilitas dia akan pertama kali ya, pertama kalinya mencapai status J jika status saat ini adalah I. Jadi berapa probabilitas dia untuk dapat mencapai status J tadi atau status yang kita inginkan tadi jika kita berangkat dari I. Rumusannya ya, di sini kita punya FIJN, di mana N ini adalah langkahnya tadi. Jadi nilai ini akan kita cari dengan di sini kita punya probabilitas transisi tadi ya, di matriks P tadi untuk langkah ke N atau waktu ke N kita kurangi dengan penjumlahan dari probabilitas first passage tadi dikalikan dengan probabilitas pada saat status yang akan datang, status saat ini sama dengan status yang akan datang. Karena kita ingin melihat ya pertama kalinya dia mencapai status itu pada saat kapan, ya sebesar apa probabilitasnya yang ingin kita lihat. Misalnya, jika kondisi kita saat ini gudang 0, pertama kali kita akan bisa mencapai kondisi gudang kita itu sebanyak 2 itu pada saat kapan? Probabilitasnya sebesar apa? Pertama kali kita akan mencapai status 2 itu tadi, atau jumlah persediaan kita 2 tadi. Seberapa besar peluang kita? Apakah besar atau kecil atau ya tergantung dari nilainya tadi ya. Tergantung juga dari tujuan yang diinginkan. Oke, lalu kita ada terminologi beberapa jenis status ya, status yang ada pada rantai Markov. Status tadi kan adalah nilai dari variabel random kita tadi ya. Oke, di sini yang pertama, kita punya proses dikatakan irreducible jika setiap status dapat dicapai dari tiap status yang lain, baik melalui transisi langsung maupun melalui beberapa urutan transisi. Maksudnya di sini, setiap status tadi atau setiap nilai tadi, kita ambil contoh di persediaan, kita punya nilai tadi kan 0, 1, 2, 3 ya. Maka setiap status ini 0, 1, 2, 3 ini bisa dicapai dari status lain. Jadi 0 ini bisa saja dia nanti dari 1 keadaan status ini 1 bisa jadi 0. Atau dari 3 dia juga bisa nanti menjadi 0. Atau dari 2 juga bisa dia menjadi 0. Ya, melalui transisi langsung maupun melalui beberapa urutan transisi. Maksudnya di sini melalui transisi langsung itu saat dilakukan one step tadi pada saat langkah pertama atau misalnya pada langkah kedua atau ketiga atau berapapun itu dia juga tetap bisa akan mencapai. Misalnya pada saat minggu kedua apakah jika status kita itu 3 dia akan bisa berubah menjadi 0 atau dari 2 bisa berubah jadi 0, dari 1 atau berubah jadi 0. Intinya setiap status ini masing-masing status ini dapat dicapai oleh status lainnya. Ya, jadi apakah kalau dari 2 bisa ke 0, dari 3 bisa ke 0, atau dari 1 bisa ke 0. Karena dicontohkan bisa, maka ini bisa dikatakan irreducible. Lalu dia akan dikatakan reducible atau dapat direduksi. Ini kebalikannya, berarti tidak semua status dapat dicapai oleh status lainnya. Kita lihat contohnya. 1 ya, kita punya 1, 1, 5, 2, 3, 1. 1 di sini kita lihat dia bisa dicapai dari 5, lalu ini dari 2. Sorry, ini bukan, ini 4 ya. Dari 5, lalu dari 2, kita lihat 3, 4, apakah bisa mencapai status 1? Ternyata tidak. Dari 3 dia tidak bisa ke 1, atau dari 4 juga tidak bisa langsung ke 1. Ya. Oke, kalau yang dari 4 ke 1 masih bisa masuk bisa dicapai ya. Yang tidak bisa di sini dari dari 1 ke 3 ya. 1 tidak bisa dicapai oleh 3 karena ini arah panahnya malah berbalik ya. Dari 3 pun juga nanti tidak bisa lagi kembali ke 1. Ini baru bisa kita katakan sebagai irreducible ya, yang tidak dapat direduksi. Oke, lalu kita punya
semua status dikatakan recurrent atau jika status itu dapat terjadi atau muncul lagi. Maksudnya di sini recurrent dia akan berulang. Jadi misalnya pada saat waktu kita T sama dengan 1, kita bisa punya statusnya itu 0 ya. Lalu jika T sama dengan 2, nilai 0 ini bisa saja mungkin terjadi ya. Jadi pada saat minggu pertama kita punya persediaannya 0. Di minggu kedua apakah masih mungkin kan status status persediaan kita tadi juga sebesar 0? Masih mungkin. Berarti kondisi tadi, status tadi akan terulang lagi. Dari jadi 0, yang tadinya 0 bisa jadi kembali menjadi 0 ya. Itu bisa kita sebut sebagai statusnya recurrent. Itu lawannya transient state. Transient state di sini dia sementara ya. Dia tidak akan kembali lagi. Misalnya dari 0 pada minggu pertama, minggu kedua dia bisa saja lagi tidak menjadi 0, atau minggu ketiga, minggu berapapun itu dia tidak akan kembali lagi statusnya ke status awal tersebut ya, ataupun nilainya berapapun nilainya nanti. Lalu di sini ada juga jika proses kita finite atau jumlah status kita terbatas. Status terbatas kita berarti hanya punya beberapa nilai ya, seperti di masalah inventory tadi, kita cuma punya 0, 1, 2, dan 3. Berarti terbatas ya. Terbatas dan irreducible. Irreducible tadi ya contohnya ya, yang bisa dicapai oleh semua status lain. Maka semua status adalah recurrent, berulang. Kenapa berulang ya karena ya jumlah statusnya ya cuma itu-itu aja gitu ya, cuma 0, 1, 2, dan 3. Dan semua di status tersebut bisa dicapai oleh status-status yang lainnya, sehingga dia akan berulang di nilai-nilai tersebut. Tetap akan kembali ke nilai tersebut, entah itu ke 0, 1, 2, atau 3. Jadi semua statusnya itu akan bersifat recurrent. Lalu proses finite yang irreducible harus mengandung paling sedikit satu status recurrent ya. Di sini berarti kan proses finite berarti jumlah statusnya terbatas, lalu dia irreducible tadi seperti apa sudah dijelaskan, yang tidak dapat direduksi, maka dia harus mengandung sedikitnya satu status yang dapat muncul lagi ya, yang nantinya akan berulang. Ya, di sini masih beberapa secara definisi ya. Lalu kalau contoh proses dengan jumlah statusnya tak terbatas, jadi bisa berapapun jumlah statusnya, itu tidak dapat dijamin bahwa proses bersifat irreducible dengan status recurrent. Misalnya kalau di contoh persediaan tadi kita tidak punya batasan maksimum gudang misalnya ya. Kita tidak punya, jadi bisa berapa saja yang bisa kita tampung di dalam gudang, sehingga untuk nilai X-nya misalnya kita buat 0, 1, 2 sehingga tak hingga ya. Hingga tak hingga, maka untuk masing-masing status tadi otomatis akan banyak ya, 1, 2, 3, berapapun itu, sampai yang tidak bisa kita definisikan, nilainya yang sangat besar sekali. Maka, setiap status ini belum tentu dapat dicapai oleh status lainnya. Misal nanti kita punya 5. Status 0 belum tentu bisa dicapai dari status 5, atau nanti status 10 belum tentu bisa dicapai dari status 0. Ya, itu contohnya saja ya. Jadi dia dikatakan tidak irreducible ya, maka statusnya pun juga tidak recurrent, berarti semua transient ya. Berarti belum tentu pada saat T sama dengan sekian, misalnya T sama dengan 2, status kita itu 5. Nah, untuk berikutnya, kita bisa tidak menemukan nilai dari 5 ini lagi. Ya. Tidak dijamin, bukan berarti pasti tidak, tapi tidak dapat dijamin ya. Tidak dapat dijamin lagi statusnya berupa recurrent dan prosesnya itu bersifat irreducible atau dapat direduksi. Lalu status recurrent yang mempunyai mean recurrent time tak terbatas disebut status null state. Status recurrent tadi status yang berulang ya, status yang berulang tadi dia akan punya rata-rata ya, rata-rata dari nilai perulangannya. Jika nilai rata-ratanya itu tidak terbatas ya, kita tidak punya batasan nih, tidak punya batasan berapa kali status kita itu bisa berulang di status yang sama. Maka itu akan disebut status null. Lalu di sini ada status periodik, adalah status yang hanya dapat terjadi pada epoch tertentu. Di sini maksudnya
nilai dari variabel random kita tadi atau status kita itu tadi akan terjadi pada titik-titik tertentu ya. Bisa jadi dia hanya terjadi pada epoch 1, 2 dan seterusnya. Jadi tidak tidak semua titik saat kita pengamatan sistem itu akan terjadi status yang sama. Itu disebut status periodik. Oke, kita masuk ke jenis rantai Markov-nya ya, model dari rantai Markov. Kita punya ergodic dan absorbing. Akan kita bahas satu-satu ya, mungkin secara teoritis ya. Untuk ergodic, ya, jadi kita punya sifat-sifat yang dapat kita katakan ergodic. Kita akan punya statusnya itu irreducible, prosesnya irreducible, statusnya recurrent, positif, dan aperiodic. Ya, tadi ini kan berarti semua status dapat dicapai, ini akan berulang. Ini berarti positif itu di sini kebalikan dari status nol tadi ya. Berarti dia akan punya nilai rata-rata terbatas ya. Dia akan punya nilai rata-rata terbatas untuk status recurrent-nya. Berarti status yang akan berulang itu tadi punya batasan nilai ya. Sedangkan periodik dia dapat terjadi pada semua titik pengamatan. Ya, ini sifat dari ergodic. Ini contoh dari ya. Lalu kita punya absorbing ya. Ini contoh yang absorbing ya. Kalau absorbing, bedanya ergodic dan absorbing. Kalau ergodic, dia perlakuannya akan sama dari dalam satu sistem itu. Kita kan punya sistem yang dinamis. Tadi kan kita punya proses stokastik yang mana kita punya variabel random, berarti dia akan acak ya. Jadi dia akan punya nilai yang tak tentu ya, yang tak tentu yang kita cari probabilitasnya gitu ya. Dia akan tak tentu. Nah, di sini kalau ergodic kita punya perlakuan yang sama pada setiap tahapan dalam sistem, dalam setiap ruang parameternya ataupun ruang variabelnya seperti apapun itu nanti, dia akan bersifat sama ya perlakuan dari masing-masing variabel itu. Bedanya kalau dengan absorbing ini kan berbeda pada saat titiknya itu sudah dapat berubah lagi, tidak dapat bergerak lagi. Jadi absorbing itu dia akan mencapai suatu keadaan di mana status tersebut tidak akan berubah lagi ke status yang lain. Dia akan tetap bergerak di dirinya sendiri, gitu. Dia tidak akan berganti lagi ke nilai yang lainnya, ya. Jadi pada saat absorbing, berarti dia penyerapan ya, kalau kita translate bahasa ininya. Absorbing dia akan menyerap, dia akan kembali ke nilai dia sendiri. Dia akan tetap menyerap dari nilai atau statusnya itu sendiri. Contohnya di sini, kalau absorbing, kita lihat di sini kita punya state ya, 1, 2, 3, 4, 5, sini. Kita lihat perubahan dari status 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, lalu 4 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 5, 3 ke 5, lalu 5 ke 5. Nah, di sini bisa kita katakan absorbing karena kita lihat di titik 5 misalnya. Titik 5 dia tidak akan kembali lagi ke status yang lainnya, dia tidak akan bergerak lagi, tidak ada pergerakan lagi di sini untuk variabelnya ya. Dia akan tetap kembali ke dirinya sendiri. Ini bisa kita katakan absorbing. Begitu juga dengan nilai statusnya sama dengan 4. Dia tidak ada lagi pergerakan dari statusnya. Berarti kita lihat jika dari status 3 dia akan masuk ke status 4 dan tetap di sana selamanya ya. Selamanya dia akan tetap berada di status 4. Begitu juga dengan yang 5. Jika dia sudah masuk dari 1, dari 2 ataupun dari 3, dia tidak akan bisa lagi bergerak ke status lain. Maka dia akan tetap stay di sana gitu ya. Di status sama dengan 5. Itu untuk absorbing. Ya. Lalu kita masuk ke yang ergodik. Ergodik tadi sudah kita jelaskan sifat-sifatnya. Untuk ergodik ada 2 jenis ya, ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Kita punya model nanti steady state probabilities, di mana di sini kita ingin melihat probabilitas kondisi stabilnya. Jadi kita tadi punya variabel random tadi, variabel acak yang nilainya akan berubah-berubah berdasarkan fungsi waktu ya. Nanti kita akan punya
kondisi stabil, probabilitas saat kondisi stabil. Jadi, berapa probabilitas kita saat perubahan dari status sekarang ke status berikutnya itu tidak akan berubah lagi. Dia akan stabil di nilai tersebut ya. Jadi pada saat n-nya berapa ya, atau langkahnya atau waktunya nanti berapa. Itu yang nanti disebut dengan kondisi steady state ya, kondisi stabil. Lalu kita punya mean first passage time. Di sini kita punya waktu rata-rata perjalanan pertama tadi. Di sini kita punya waktu rata-rata saat kondisi kita itu pertama kali mencapai status J jika kita berangkat dari status I. Misalnya kita punya status 1, 2, 3. Oke ya. Jadi berapa rata-rata waktu atau N kita tadi jika kita ingin melihat status saat ininya itu adalah 1 ke 2 ya. Jadi berapa pertama kali dia akan dicapai untuk mencapai status dari I ke J. Rata-rata waktu pertama kali dia dapat dikunjungi ya, atau dipenuhi. Nah, ini untuk steady state ya, steady state. Kita punya VJ ya. J tadi adalah saat datang ya, saat yang akan datang. Kita punya limit ya, ingat lagi perhitungan limit N menuju tak hingga PIJ ke N. Ini ada matriks probabilitas transisi. Jadi kita cari limit dari PIJ pada langkah ke N. Nanti kita punya matriks probabilitasnya PN itu adalah P1, P2, P3, dan seterusnya ya. Nilai ini nanti akan kita cari ya dengan sistem persamaan linear. Lalu kita punya tadi, ini kalau untuk N1. Ini kalau N-nya lebih dari 1 berarti ya. Dengan persamaan Chapman-Kolmogorov ya. Pn sama dengan Pn-1 kali P. Kita limitkan dua ruas, diperoleh hasilnya seperti ini ya. P1, P2, dan seterusnya sama dengan limit dari Pn-nya dikali dengan matriks P. Ya, ini beberapa batasan ya nanti ya. Jika kita punya PJ-nya lebih dari 0, nilai PJ itu nanti akan bernilai lebih dari 0. Untuk perhitungan PJ-nya itu sama dengan PI atau status saat ini. Ingat lagi, I itu adalah status saat ini, dikali probabilitas pada saat status saat ini dikali J. Nilai ini kita peroleh dari matriks P. Ya, kita punya matriks P tadi. Yang mana isinya kan P11, P12, P13, dan seterusnya. P kecil ya, yang di dalam sini entry. Oke, lalu untuk sigma PJ-nya itu akan sama dengan 1. Misal kita punya J atau statusnya tadi kita punya 4 ya. 0, 1, 2, 3 kan ada 4 ya jumlahnya. Berarti kita nanti sigma J sama dengan 0 sampai 4. Untuk PJ sama dengan 1. Jadi kalau kita jabarkan kan hasilnya P0 plus P1 plus P2 plus P3 sama dengan 1. Nah, yang di sini nanti juga akan kita jabarkan. Berarti jadinya, misal untuk J sama dengan 0. P0 sama dengan sigma I, di mana I-nya tadi juga 0 sampai 4. Sampai 4. Sampai 3. VI, I-nya di sini nanti bergerak dari 0 sampai 4 kali P, IJ. Berarti kan nanti jadinya P-nya 0, kita bergerak dari 0, berarti P0, 0. Lalu I-nya lagi bergerak ke 1, P1 dikali P1, 0. Ya. J-nya tetap. Lalu P2, ya, P2, P2, 0. Tambah P3, P3, 0. Ya, ini untuk J0. Nanti untuk J1, J2, dan seterusnya tinggal dijabarkan untuk mencari nilai dari PJ-nya ini tadi ya. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini kita punya matriks P. Ini tadi yang di contoh inventory ya, contoh inventory. Oke, bentar saya crop dulu.
Oke. Ya, ini untuk contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungan tadi kita punya matriks P-nya. P-nya adalah 0,08 dan seterusnya, di mana itu adalah terdiri dari elemen-elemen pada matriks P ya. Berarti kita punya P00, P01 dan seterusnya. Oke, untuk P0 tadi yang seperti sudah saya jabarkan tadi, P0 ya, berarti di sini jika J-nya sama dengan 0, kita punya rumusan sigma I, PI, PIJ ya. Jika J-nya sama dengan 0, berarti kita punya di sini P0, ini P0, berarti dikali P00 ya. Ini P00. Lihat P00 berarti yang ini kan. Ini 0, 1, 2, 3. Yang ini 0, 1, 2, 3. Jadi dikali 0,08. Ditambah sampai berapa kita punya I-nya ya. I-nya bergerak berarti dari 0 sampai 3. Sekarang P1 dikali P, ini adalah P10. Tambah V2 dikali P20, lalu ini P30. Ya, kita lihat di sini. Lalu yang P1, jika J-nya sama dengan 1, ya, berarti kita punya sini P10. Ya, kita kebalik ya. Berarti ini I-nya 01 kali V0, berarti ditambah P1 dikali P11 ditambah P2 dikali P21 ditambah P3 dikali P31 ya. Yang bergerak nilainya adalah I. Untuk P2 berarti kita punya P02 ya. Lalu di sini ada P12 dikali P2. P1. Kita lihat 12 0 ya, maka tidak dituliskan untuk yang di sini. Yang kosong-kosong ini adalah 0 ya, 0 0. Lalu di sini berarti P22. Ini P32. Ini P berapa nih? 03, P13, P23, P33. Ya, ini untuk nilai yang pertama ini. Ini yang pertama ya, untuk PJ. Sekarang sigma PJ-nya sama dengan 1. Berarti kan 1 sama dengan P0 plus P1, P2 plus P3 ya, sama dengan 1. Nah, nilai ini kita pecahkan dengan sistem persamaan linear. Ya, terserah mau diselesaikan dengan matriks ataupun dengan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi substitusi, terserah ya. Intinya nanti kita ingin mencari nilai dari masing-masing variabel ini. Berarti P0, P1, P2. Ini kan nanti tinggal pindah ruas ya. Yang sama-sama punya P0, berarti P0 kurang 0,08 P0 sama dengan nih sisanya yang beda variabelnya. P1 dikurangi dengan 0,368 dan seterusnya. Lalu berarti kan di sini kita punya 5 persamaan ya. 5 persamaan, yaitu tadi pengerjaannya boleh bebas dengan matriks ataupun dengan pemecahan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi substitusi ya. Akhirnya kita peroleh masing-masing nilai P tadi ya untuk kondisi steady state probabilitas kondisi stabilnya untuk P0 itu sama dengan 0,285, P1 0,285, P2 0,264 dan P3 0,16. Maksudnya di sini adalah seberapa besar probabilitas itu supaya akan besar sekali konten ya. Jadi stabil di status persediaan kita tadi berjumlah 0 itu 28,5%. Lalu dia akan stabil jika persediaannya tadi sama dengan 1, juga probabilitasnya sebesar 28,5%. Dan dia akan stabil di kondisi persediaan itu sama dengan 2 sebesar 26,4%. Dan akan stabil dengan jumlah persediaan 3 itu probabilitasnya sebesar 16,6% ya. Jadi kan kita ingin mencari
berapa status yang akan datang itu stabil di nilai tersebut ya. Jadi seberapa besar dia akan tidak berubah lagi, tidak bergerak lagi nilainya, tidak akan random lagi untuk nilai dari variabel random tadi. Dia tidak akan bergerak lagi, dia akan tetap di titik tersebut. Nilainya akan sama, tidak akan berubah lagi peluangnya ya. Jadi pada saat entah waktu keberapapun itu nanti kita mencapai steady state-nya, nanti pada saat waktu tersebut dari status sebelumnya ke status 0, misalnya ya, kita bicara status 0, itu sebesar 28,5. Misalnya di minggu ke-10 misalnya ya. Kita lihat lagi misalnya untuk status 1, ini nilainya pasti akan sama nanti untuk N-nya ya. Dia akan stabil di waktu yang sama, PN misalnya. N-nya di mana N-nya nanti misalnya kita anggap 50. Di minggu ke-50, nilai untuk semua probabilitas ini akan sama ya, akan sama untuk masing-masing status. Dia tidak akan ada yang beda. Berarti nilainya nanti akan sama untuk masing-masing baris ya. Masing-masing baris, masing-masing kolom nanti akan sama nilainya. Itulah yang disebut dengan kondisi stabil. Jadi peluang dia akan berubah dari status atau akan bertransisi dari status I ke status J itu kan peluang sama dan stabil untuk contoh steady state probability. Nah, lalu dalam ergodik kita juga punya mean first passage time. Kita punya rata-rata waktu tadi ya, rata-rata waktu untuk mencapai status J pertama kali jika kita mulai dari status. Di sini kita punya NIJ. NIJ itu adalah variabel random yang menunjukkan jumlah epoch dari menunjukkan jumlah epoch untuk mencapai status J pertama kali. Tadi kan kita first passage tadi, waktu yang kita lihat pertama kali dia akan mencapai J jika bergerak dari kapan nih pada saat N-nya berapa gitu ya. Kita punya di sini probabilitas untuk NIJ sama dengan N, di mana N ini tadi adalah langkahnya itu adalah FIJN. Ini tadi yang di awal ya, first passage probability. Seperti apa rumus tadi ada di awal. Lalu kita punya MIJ. Ini adalah waktu rata-rata first passage. Waktu pertama kali kita mencapai status J tersebut jika berangkat dari status I. Perhitungannya di sini kita punya MIJ sama dengan ekspektasi dari NIJ sama dengan ya ini sigma dari perkalian waktunya atau langkahnya kita kalikan dengan first passage-nya tadi ya. Jadi berapa kali ini kita tadi mencapai kondisi dari J ke J dari itu pertama kali ya. Jadi berapa kali dia akan tercapai. Di situ kita punya rata-rata waktunya, mean recurrent time ya. Jadi rata-rata waktu kita akan mencapai status J dari status I ya. Itu adalah mean first passage time tadi. Ya, ini perhitungan aljabarnya aja ya. Perhitungan aljabar. Hasil akhirnya nanti di sini kita akan punya MIJ itu sama dengan 1 ditambah ini adalah probabilitas transisi pada saat status I langkah ke K. Kan kita ingin melihat ya di sini tadi ya, pada saat langkah keberapa ya, atau titik pengamatan yang mana, berarti kan kita akan punya N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya ya. Kita akan punya N-nya lebih dari 1, kita lihat pada status mana, pada N mana kita akan mencapai status J tadi, dari berangkat dari I ya. Ini masing-masing PIK dikali MKJ. MKJ rata-rata waktu pada langkah status J. Ya, kalau untuk jika I sama dengan J, berarti kan status saat ini sama dengan status akan datang. Itu kita sebut dengan mean recurrent time. Rumusnya adalah seperti ini. 1/VJ. Ini tadi adalah kondisi stabil ya. Jadi state tadi. Tadi sudah punya ya, di contohnya kita sudah punya tadi 0,85 dan seterusnya. Nah, untuk mencari mean recurrent time, waktu rata-rata pada saat status saat ini 0 dan status berikutnya itu adalah 0, itu adalah 1/0. Kita dapat 3,51. Di sini maksudnya
rata-rata waktu yang kita capai jika kita ingin melihat kondisi saat ini 0 dan berikutnya itu adalah 0, pertama kalinya kita capai, di 3,51. Maaf, rata-rata waktu pertama kali kita capai adalah 3,51, sama dengan yang lain. Jadi rata-rata pertama kali kita capai kondisi, persediaannya tadi 1, lalu berikutnya juga masih 1, itu adalah 3,51. Sama dengan yang lainnya, ya. Itu tadi untuk, ergodic Markov chain ya. Jadi ada menghitung steady state atau probabilitas transisi, probabilitas kondisi stabil, dan rata-rata waktu pertama kali kita capai status I, ya. Oke, kita masuk ke absorbing Markov chain. Absorbing Markov chain digunakan untuk memodelkan proses yang berhenti setelah beberapa waktu, ya. Itu tadi yang di diagram tadi contohnya, dia akan berhenti pada, satu waktu, dia akan tetap kembali di titik tersebut, tidak akan berubah lagi ke ya. Ukuran status, transient, dan absorbing, ya. Status absorbing tadi dia tetap di diri dia sendiri, ya, di status dia sendiri, dan transient itu yang bersifat sementara, gitu ya. Bersifat sementara. Dia bisa bergerak ke status yang lainnya, tapi tidak kembali ke nilai tersebut lagi. Nah, sama kita masih punya matriks transisi P. Matriks transisi P ini terdiri dari 4 matriks lagi di dalamnya, ya. Di sini matriks yang bersifat transient itu matriks sifat sementara. Masih kita punya matriks 0 dan matriks identitas, ya. Sini kita lihat, ya kembali lagi tergantung statusnya ada berapa, ya. Statusnya ada berapa dan langkahnya ada berapa untuk masing-masing matriks Q dan matriks R. Ya, kita masuk ke contoh perhitungan ya nanti. Nah, ini contoh diagram. Misalnya kita punya status 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita katakan absorbing karena kita lihat di sini dari 3 ya, dia tidak akan kemana-mana lagi, dan 4 juga ya, dia kembali ke dirinya sendiri. Oke, kita lihat probabilitas dari 1 ke 3 sebesar setengah, dari 1 ke 1 seperempat, dari 3 ke 3 probabilitasnya 1, dari 1 ke 2 1/4, 2 ke 1 1/3, 2 ke 2 1/3, 2 ke 4 1/3 ya. Masing-masing probabilitasnya. Oke, jadi dalam absorbing ini nanti kita punya beberapa hasil, mungkin secara teori saja ya. Ada absorption probability, mean numbers of entries, mean duration, conditional mean first such time. Oke, kita masuk ke yang pertama, absorption probability, probabilitas penyerapannya ya. Jadi probabilitas bahwa suatu status absorbing dimasuki dengan abadi untuk suatu status awal yang diberikan. Misalnya begini, jika kita berangkat dari status 1 atau I-nya sama dengan 1, lalu dia akan menuju ke status J, misalnya statusnya 2, berapa probabilitas di sini ya dari 1 ini akan masuk ke 2 dan tidak bergerak kemana-mana lagi ya, tidak akan berhenti tidak akan bergerak kemana lagi, dia akan tetap kembali ke 2 lagi. Berapa probabilitasnya ya? Nah, itulah nanti kita bagi ke status J jika ikan status awal. Jadi berapa probabilitas jika dari 1 ke 2 ya, lalu tetap 2, dia tidak akan kemana-mana lagi. Oke, untuk AIJ-nya sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini adalah first passage tadi ya, probabilitas perjalanan pertama tadi. Jadi pertama kali dia akan mencetus J dari I itu pada saat kapan, seperti seberapa besar peluangnya ya.